Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarah hajja ruknan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala washabil kiram. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat YouTube, dan khususnya lagi calon-calon tamu Allah, baik calon haji maupun calon umrah yang sedang ditunggu Allah SWT di Baitullah. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti kegiatan ini. Lebih bersyukur lagi calon-calon tamu Allah yang dipanggil oleh Allah SWT untuk menaikkan ibadah haji atau umrah pada masa-masa yang akan datang ini. Salam dan salam semoga tercurah kepada kita Muhammad SAW yang sangat menghargai ibadah haji ataupun umrah. Jaminan haji mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazam al jannah. Haji yang mabrur itu tiada balasannya selain surga. Dengan demikian, kalaulah jamaah haji, jamaah umrah, hajinya mabrur dan mabrurah, surga sudah sangat merindukan mereka. Pada kesempatan yang baik ini, kita ungkapkan topik kita tentang larangan-larangan haji. Jadi sebagai lanjutan tentang manasik haji beberapa hari yang lalu, kesempatan ini kita ungkapkan topik khusus larangan-larangan ibadah haji. Artinya ada beberapa hal yang diharamkan ketika menunaikan ibadah haji. Baik itu secara umum, ada secara umum itu semua perbuatan maksiat, semua perbuatan dosa sekaligus merupakan larangan-larangan dalam menunaikan ibadah haji. Tetapi ada juga larangan khusus. Hanya ketika kita memakai ihram haji, haram hukumnya, tadinya halal, tapi ketika kita sudah berihram, haram dilakukan. Contoh, misalnya ketika seseorang sudah menunaikan ibadah haji bagi laki-laki, haram hukumnya memakai pakaian yang berjahit. Dan ini namanya ujian Allah SWT. Apakah kita nanti mampu menjauhi larangannya? Kalau kita menjauhi larangannya, insya Allah nanti mabrur. Nah, secara umum tadi, karena Allah sendiri sudah mengatakan dalam firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 97, Al-Hajju asyurum ma'lumat, faman farada al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi haji. Artinya barang siapa berniat, barang siapa sudah mengerjakan ibadah haji, maka jangan sampai dia berbuat rafas, berbuat fasik dan bertengkar. Maksudnya dari ayat ini, ketika seseorang sudah menunaikan ibadah harus menjaga diri, jangan dia berbuat rafas atau berkata jorok, berkata porno, mengupat dan sebagainya, bohong dan sebagainya. Ini sudah merupakan larangan-larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun melarang-larang seperti ini tidak sampai nanti membayar dam, tapi nanti mengakibatkan kepada hajinya bisa nanti tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus jauhi. Lalu kemudian ada larangan-larangan khusus lagi, khususnya bagi yang sudah katakanlah memakai ihram. Selama dia berpakaian ihram itu haram hukumnya. Pertama, bagi laki-laki haram hukumnya dia pakai pakaian yang berjahit. Semua pakaian yang berjahit, baik yang luar ataupun yang dalam, tidak dibenarkan dipakai lagi. Haram hukumnya.
Lalu yang kedua bagi laki-laki haram hukumnya pakai kopiah. Pakai kopiah. Nah sebelumnya disunatkan kita pakai kopiah, tapi ketika sudah memakai ihram haram hukumnya. Itu memang larangan Allah SWT. Lalu bagi laki-laki juga haram hukumnya memakai sepatu yang sepatunya itu menutup mata kaki. Ini khusus bagi laki-laki. Ada lagi khusus bagi wanita, haramnya pakai cadar. Pakai cadar. Walaupun misalnya kalau tidak berihram malah dianjurkan pakai cadar menutup muka. Tapi ketika sudah berihram haram hukumnya. Harus terbuka mukanya. Begitu juga haram hukumnya memakai kaos tangan bagi perempuan. Nah bagi laki-laki perempuan haram hukumnya memotong rambut. Haram hukumnya mencabut bulu atau memotong kuku dan sebagainya. Haram. Haram hukumnya memakai pakaian atau memakai wangi-wangian. Haram hukumnya. Kalau sebelumnya sudah, tapi ketika sudah berihram itu haram hukumnya. Kemudian haram hukumnya memotong rumput-rumputan atau menebang kayu-kayuan. Di Arab Saudi sana haram hukumnya. Haram hukumnya membunuh binatang, semua jenis binatang kecuali nanti binatang-binatang seperti kala, tikus dan sebagainya. Saya itu diharamkan. Bahkan sebelum mengatakan termasuk juga nyamuk dan sebagainya, haram hukumnya. Nah ini namanya larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu ada namanya lagi haram hukumnya meminang, haram hukumnya nikah, haram hukumnya bergaul antara suami istri. Tapi nanti kalau misalnya meminang kemudian berjumpa antara suami istri tidak sampai membayar dam. Tapi kalau mereka melakukan bergaul suami istri itu fatal akibatnya. Hajinya batal, lalu setelah batal hajinya dia wajib untuk menyelesaikan ibadah haji yang belum selesai. Misalnya baru dia melakukan wukuf, belum sa'i, dia belum namanya tawaf dan sebagainya, harus selesaikannya dulu, harus menyelesaikan hajinya yang belum selesai itu. Walaupun tidak terima Allah SWT, tapi itu untuk demikian. Lalu kemudian ya juga kewajibannya belum gugur. Kewajiban hanya belum gugur. Jadi masih tuntut dia untuk menunaikan ibadah haji tahun-tahun yang akan datang. Nah kalau pergi tahun-tahun yang datang, persyaratannya lagi jangan sampai itu pergi suami istri. Tidak boleh lagi bawa suami istri ketika menunaikan haji tahun-tahun datang. Oleh karena itu fatal akibatnya. Maka jangan sampai melakukan perbuatan seperti itu. Jangan sampai bergaul suami istri. Jangan sampai bergaul suami istri. Nah, kalau sudah selesai silakan, tidak ada masalah. Di sana ada kamar barokah. Tapi harus selesai semua dulu supaya jangan sampai membayar dam. Nah lalu pemirsa sekalian, khususnya calon jemaah haji, bagaimana kalau misalnya seseorang melanggar larangan haji itu? Nah misalnya ada orang yang katakanlah memotong kuku, lalu kemudian memotong rambut dan sebagainya, larangan-larangannya ini dia dituntut bayar dam juga, yakni puasa 3 hari, lalu bersedekah juga. Dia bersedekah selama 3 hari itu, atau sedekah dengan 2 mud beras dan sebagainya. Nah ini namanya kalau kita melanggar larangan haji. Di samping melanggar seperti ini, akhirnya juga kita dituntutlah untuk melaksanakan ibadah itu dengan sebaiknya. Jangan sampai misalnya tapi tidak merupakan larangan ya. Jangan sampai asik ngomrol ketika misalnya kita tawaf dan sebagainya,
ya bukan ibadah yang lainnya, walaupun memang tidak membatalkan haji. Misalnya ngobrol-ngobrol dia, ya tidak membatalkan haji, tapi tentunya ketika kita misalnya tahu dan sebagainya, di sana kita banyak zikir-zikir lah, karena zikir-zikir kita diam. Ngobrol-ngobrol memang sambil ini ya, boleh sesekali, tapi jangan sampai dalam dia menunaikan misalnya hajinya itu banyak ngobrol, banyak ngoceh dan sebagainya. Ya, lebih baik kita banyak berzikir. Walaupun namanya zikir-zikir semua, zikir-zikir semua, doa-doa dan pelaksanaan ibadah haji itu namanya hukumnya sunat. Nah, inilah beberapa hal yang merupakan larangan-larangan khusus dalam menunaikan ibadah haji. Lalu terkait dengan dam itu, ada memang kita dituntut membayar denda, walaupun itu bukan merupakan melanggar larangan haji. Misalnya, dalam menunaikan ibadah haji ada 3 cara. Ada namanya secara ifrad, menunaikan haji dulu baru umroh. Itu yang terbagus. Lalu ada secara tamattu, menunaikan umroh dulu baru haji. Tapi ini walaupun dia bukan melanggar, cuma dituntut untuk membayar denda, gara-gara dia melakukan umrohnya bersenang-senang. Supaya akibat bersenang-senang itu, lalu dia dituntut untuk membayar dam. Damnya ini memotong seekor kambing. Kalau tidak membayar seekor kambing, dituntut dia berpuasa itu 10 hari, 3 hari di Arab Saudi dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Setelah kembali ke tanah air. Tapi kalau misalnya belum mampu menunaikan puasa di tanah suci, boleh dia setelah kembali ke tempat kita ini, ke tanah air kita ini, dia menunaikan namanya qada dulu 3 hari, seolah-olah dia menunaikan namanya puasa di Arab Saudi 3 hari, baru nanti tambah dengan 7 hari. Nah, ini sebenarnya haji tamattu ini bukan melanggar, tapi karena dia melakukan namanya tamattu. Kebanyakan memang jamaah haji gelombang pertama mengambil tamattu karena resikonya ini kecil. Tapi kalau dia nanti mengambil ifrad itu resikonya berat sekali. Selama misalnya 3 minggu atau mungkin lebih, dia terpaksa memakai pakaian ihram, menjaga semua larangan-larangan haji. Mungkin nanti karena terlalu banyak dilanggarnya, maka banyak nanti semacam damnya. Maka itu kebanyakan jemaah haji memakai atau melakukannya secara tamattu. Ada lagi secara ifrad, haji dan umrah bersama-sama, tapi itu juga membayar dam. Nah, inilah beberapa hal untuk menjadi perhatian kita bagi calon-calon tamu Allah yang akan berangkat pada waktunya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah haji atau menunaikan umrah. Semoga hajinya haji mabrur atau mabrurah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.